makanya kalian wajib banget buka YouTube kita terus lihat di situ ada. Terus yang kedua itu ada SRA, yaitu Sekolah Ramah Anak. Itu tuh bakal disampaikan oleh Bapak Nyanya selaku guru sejarah di SMA-nya Satu Jasinga. Kepadanya saya persilahkan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Cinta ya yang sudah memandu jalannya materi kita yang kedua. MPLS sekarang agak berbeda, tapi setiap perubahan akan menimbulkan yang namanya ketidaknyamanan. Itu pasti karena sebuah teori, tapi jangan khawatir. Ketidaknyamanan itu akan berbuah sebuah hal yang baru yang tentunya sangat inovatif. Dimanapun berada, perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan, tapi itu hanya sementara. Nantinya pun kita akan sama. Kita berdoa COVID-19 segera hilang ya. Bukan hanya pergi dari Indonesia, tapi segera hilang. Nah, pengantar Bapak seperti itu. Bapak di sini diberikan tugas. Tugasnya apa? Menyampaikan berkaitan dengan sekolah ramah anak. Hal ini bukan hal yang baru bagi kalian, karena ketika kalian di SMP, kalian sudah mendapatkan juga apa yang disebut sekolah ramah anak. Kalian sudah dapat. Di SD juga sama, di tingkat SMA yang berbeda apa? Yang berbeda lingkungannya. Karena kalian masuk ke sebuah lingkungan baru, kalian masuk ke sebuah tempat baru, tentunya membutuhkan adaptasi. Adaptasi di sini jelas ditunjang, didukung oleh sarana yang sangat-sangat menentukan. Bukan hanya sarana, tapi seluruh sivitas akademika atau keluarga besar SMA Negeri 1 Jasinga, kita berkomitmen untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Oke, next. Oke, Bapak mulai masuk ke materi ya. Oke, nah, tidak akan panjang, tidak akan banyak juga. Bapak langsung ke komitmen. Kenapa komitmen? Komitmen itu apa sih? Seseorang makhluk, katakan manusia ya, ada dua atau sepasang manusia membuat sebuah komitmen. Artinya apa? Artinya mereka membuat sebuah kepastian, ya kan? Nah, komitmen di sini untuk apa? Komitmen di sini ini sebuah bukti tertulis kalau sekolah kita SMA Negeri 1 Jasinga itu punya komitmen secara tertulis yang sangat-sangat jelas mendukung terciptanya sekolah ramah anak. Nah, Kak Cinta di sini kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Artinya Kak Cinta sudah 2 tahun belajar di SMA Negeri 1 Jasinga ya? Iya, Oke. Kak Cinta bisa merasakan seperti apa sih sekolah ramah anak ya di SMA Negeri 1 Jasinga. Komitmennya seperti apa? Kita bisa lihat. Komitmen tertulis itu dibuat bukan hanya dari kebijakan dinas pendidikan atau lebih tinggi lagi negara yang membuat. Tidak, tapi diturunkan sampai sekolah kita. Yang membuat komitmennya adalah seluruh keluarga besar. Dimulai dari pendidik, lalu peserta didik. Nah, contohnya Kak Cinta. Nanti pun kalian kelas 10 ya yang baru. Lalu ada tenaga kependidikan. Pak, siapa tenaga kependidikan? Itu adalah staf tata usaha. Jadi kita seluruh ya keluarga besar SMA Negeri 1 Jasinga berkomitmen tegas ya untuk mendukung sekolah ramah anak. Kenapa harus ada komitmen ini? Karena disadari tidak disadari yang namanya kekerasan atau yang sangat-sangat populer hari ini kita kenal ada yang namanya bullying. Kita juga tahu kan ya? Iya, tahu. Nah, marah-marah. bullying di sini ini sudah bukan lagi hal yang baru ya, Iya, ya. Karena Bapak mengajar di sini masih aja suka mendengar ya. Masih ada yang suka mendengar melakukan hal-hal bullying. Salah satunya apa? Bercandaannya itu sederhana, hanya memanggil gender, ya, itu sudah merupakan bentuk bullying juga. Nah, jadi kesetaraan gender itu ternyata bukan hanya cakupannya nasional, di kita yang lingkupnya kecil juga harus, ya kan? Lalu yang kedua, bullying di sini
yang masih bisa saling cubit sana, cubit sini. Nah itu jangan. Karena kalau sudah masuk tingkat SMA, secara psikologis kalian sudah berubah. Bukan lagi anak SMP yang mainannya masih seperti itu. Kalau anak SMA sudah berbeda ya. Iya. Betul kan? Tadi berkaitan dengan masalah gender. Ketika kalian di SMA udah nggak bisa lagi. Misal satu dengan yang lainnya saling memegang tangan, atau maaf, yang laki-laki memegang tubuh yang perempuan. Karena kalau udah SMA itu sudah berbeda, ya. Jadi secara psikologis kalian itu sudah masuk ke tingkatan yang lainnya. Yang awalnya anak-anak, remaja, lalu ada tingkat dewasa, dan hingga terus. Itu yang namanya perubahan, ya kan? Nah, oke. Tadi berkaitan dengan kekerasan, ya. Di SMA Negeri 1 Jasinga kita tegas, ya. Kita tegas. Oke, tegas dalam artian menindak tindakan yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi. Oke, di kita ada TU disampaikan, ada satpam, ada penjaga sekolah, ada penjaga kebersihan. Semuanya sama, keluarga besar. Tapi siapa yang punya tugas untuk menindak tegas kekerasan tadi? Bukan hanya mereka, tapi kita semua. Betul ya? Betul ya? Nah, ingat, di sekolah kita ada BP. Sekarang BK ya. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling bukan hanya mengurusi masalah karir, tapi tentunya masalah-masalah seperti ini juga. Ya. Selain itu, kalau misalnya sudah berat, maka akan masuk ke ranah selanjutnya, maka kesiswaan. Betul Kak Cinta. Apalagi kalau tindakannya tindakan pidana, masuknya kemana? Ranah apa itu Kak Cinta? Ranah apa? Hukum ya. Nah, jadi komitmen ini harus kita jaga semua. Jangan menganggap ini hal sepele, nggak bisa. Karena ini lingkungan baru kalian. Kalian kelas 10 masuk ke lingkungan yang baru, nggak bisa kalian menganggap kita kan masih sampai S1 SMP, nggak bisa. Ini lingkungan baru ya. Adaptasi lagi, jangan sampai yang awalnya hanya bercandaan tapi menimbulkan hal di luar yang kita tidak tahu atau kita tidak tahu. Seperti itu. Next. Nah, oke. Kita masuk ke nomor 2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Next, nomor 2. Oke. Nah, ini ya. Ketika proses pembelajaran, kalau tadi Bapak kaitannya antara individu kalian, siswa, siswi, siswi-siswi atau siswa-siswa. Kalau kita sekarang bagaimana proses pembelajaran? Bapak sebagai guru ya, guru sejarah terutama, di sini proses pembelajaran itu komitmen jelasnya, komitmen tegasnya yang pertama adalah tidak bias gender. Artinya apa? Bapak guru laki-laki, ketika Bapak bertanya hanya ke yang perempuan saja, kan nggak bisa ya ceritanya. Kita bukan kita, Bapak, kami guru harus berlaku adil, memberikan kesempatan baik kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pembelajaran yang sama. Nah, itu komitmen itu sudah di sini. Sudah. Jelas ya. Yang kedua, non diskriminatif. Apa itu Pak? Tadi contohnya ya. Kayak yang ketiga, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. Jelas. Bapak garis bawahi budaya lokalnya. Di Jasinga, Bogor Barat, ternyata bahasanya itu sedikit berbeda. Walaupun kita Sunda ya, tapi berbeda. Ya, Pak, konsepnya seperti apa perbedaannya? Kalian anak SMP yang baru masuk SMA, jangan menyamakan. Bahasa yang kita gunakan itu walaupun bahasa Sunda itu berbeda. Bapak yang domisilinya awalnya bukan di Jasinga, datang ke Jasinga Bapak kawin. Karena apa? Karena apa coba Kak Cinta? Karena memang Bapak tidak biasa. Betul. Ya, perbedaannya itu lumayan signifikan ya Pak Betul. ya. Sampai Bapak juga Ya betul Kak Cinta. Jadi ternyata kalau kalian sudah belajar bahasa Inggris dengan berbagai bahasa Inggris itu ternyata kata-katanya banyak, lalu penggunaannya banyak. Jangan berbicara bahasa Inggris. Kita berbicara bahasa Sunda saja
dalam bahasa Sunda ya, atau yang tadi kita sebut bullying tadi, itu sangat sering terjadi. Maaf ya, Bapak contohkan. Kita menyebut kepada teman kita dengan sebutan binatang. Itu jelas diskriminatif. Gak boleh. Ya. Itu sangat tidak boleh. Selain kata-kata binatang, kata-kata kasar yang lainnya, apalagi yang populer ya, masih sering Bapak jumpai menyebut atau memanggil teman dengan menggunakan nama ayah atau ibunya. Iya, Itu betul. nggak boleh, diskriminatif ya. Jangan dilakukan ya. Jangan sampai dilakukan. Oke. Nah, peran kami sebagai guru, kami itu orang tua kalian di sekolah. Ya. Terjadi diskriminatif, bullying, tindak kekerasan yang lain, maka sampaikan kepada kami. Karena ketika kalian berangkat dari rumah sampai ke gerbang pintu sekolah, maka tanggung jawab kalian adalah tanggung jawab kami. Oke. Nah, ya next. Setelah di proses pembelajaran, ada apa yang muncul? Oke. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Artinya apa sih Pak? Oke, latihan hak-hak anak bagi kami. Kami itu ya diberikan pendidikan atau pelatihan untuk apa? Jelas ya di sini. Agar kami tahu hak anak itu di sekolah seperti apa. Ya. Karena jelas kewajiban Kak Cinta, kewajiban yang lain, kewajiban kelas 10 sekarang, ketika masuk ke SMA Negeri 1 Jesima, kewajibannya apa yang utama? Belajar dong Pak. Nah, belajar ya. Oke. Ketika kalian punya kewajiban belajar, kalian juga punya hak ya. Kami selaku tenaga pengajar, staf tata usaha dan seluruh sivitas akademika di SMA Negeri 1 Jasinga itu harus mau tidak mau ya tahu hak-hak anak itu seperti apa. Contohnya hak anak seperti apa? Kak Cinta. Kak Cinta ketika sekolah di SMA Negeri 1 Jasinga, haknya apa? Bisa mendapatkan apa dari SMA Negeri 1 Jasinga? Ilmu dong Pak pastinya. Ilmu. Selain ilmu berkaitan dengan ramah anak, Kak Cinta punya hak mendapatkan apa? Perlindungan dari guru-guru. 100 buat Kak Cinta Ya. ya. Nah itu bukan hanya guru Kak Cinta ya. Iya. Dari Om Satpam yang ada di depan, penjaga Penjaga kebersihan. Oke. Jadi semuanya itu wajib memberikan perlindungan. Perlindungan. Ya. Iya. Itu Jadi- contohnya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, nanti kalian bisa komen. Oke? Komentar kalian pun sama. Tadi Bapak sudah bilang, tidak menggunakan bahasa yang hanya kalian mengerti, tapi bahasanya bahasa global. Global di Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia yang lain. Betul. Sekalian belajar juga ya Pak ya. Betul. Jadi banyak hal baru yang tentunya harus kita berlakukan ketika kita masuk ke lingkungan yang baru. Oke, next operator sarana dan prasarana. Sebentar naik ke atas. Oke. Nih, ini berkaitan jelas dengan bangunan atau sarana dan prasarana. Kalian mungkin yang kelas 10 ya, mereka sudah punya gambaran sekolahku nanti itu bagus. SMA Negeri 1 Jasinga bagus loh Kak Cinta ya. Oh, bagus banget. Apalagi lapangannya baru. Bangunan depannya luar biasa. Bangunan kelasnya juga sudah merupakan ya, itu standarnya standar yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Jadi jelas bangunan sekolahnya kuat, kokoh, stabil. Kak Cinta pernah nggak ketika di sekolah merasakan gempa? Pernah kan? Karena kita itu dekat dengan Iya, Banten, Banten. dengan Iya. Sukabumi, ya kita dekat. Jelas gempa itu sering terjadi. Pernah nggak Kak Cinta ketika lagi belajar ada gempa lalu ketimpuk misalkan sama atap bangunan atau ketimpuk sama apa, pernah nggak? Belum dong Pak. Amit-amit ya. Iya. Oke, jadi bangunan kita itu sudah ramah anak karena bangunan kita itu sudah ya standarnya itu standar yang benar. Oke, seperti itu. Oke, next operator. Persyaratan kesehatan. Kak Cinta, Bapak mau nanya. Di SMA kita punya eskul yang berkaitan dengan kesehatan nggak? Punya dong. Apa? PMR. Oke, PMR. PMR punya ruangan khusus untuk anak yang sakit. Punya dong Pak. Punya? Punya. Oke. Bagus nggak? Bagus dong. Oke, bagus ya. Kata Kak Cinta bagus loh. Iya bagus. Kalian nanti bisa lihat ya bangunan-bangunan SMA Negeri 1 Jasinga secara virtual. Di mana?
video profil. Nah, ya, di video profil itu sudah ada nanti. Jadi kita bisa melihat, benar nggak? Tadi pertanyaannya, ketika memberikan materi sekolah ramah anak, beliau menyampaikan bahwa bangunan kita itu sudah kokoh, aman, bersih. Benar nggak? Nah, jawabannya nanti bisa kalian dapatkan ketika kalian menonton video profil. Ya, oke, itu persyaratan kesehatan. Persyaratan kenyamanan. Nah, persyaratan kenyamanan. Kak Cinta, Papa mau nanya. Apa, Pak? Di kelas kamu nyaman nggak? Nyaman dong, Pak. Tuh. Nyaman banget. Nah ini, saking nyamannya, jangan sampai ya Bapak tidak mau anak-anak kelas 10 nanti saking nyamannya di kelas, kelas dijadikan tempat untuk tidur. Itu nggak boleh ya. Oke, saking nyamannya ya, karena tempat paling nyaman itu adalah kamar kita sendiri. Jangan sampai kelas itu dijadikan kamar ya. Benar Kak Cinta? Betul, Pak. Betul. Ada nggak temennya yang kayak gitu? Banyak, Pak. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Karena ya, kenyamanan yang dibuat dalam bentuk kelas itu bukan digunakan untuk tidur, tapi digunakan untuk Belajar. bagus, 100 buat Kak Cinta. Oke, next kita lanjutkan. Oke, terus ke atas, terus. Nah, ini nomor berapa ya? Oke, cukup. Di sini ada koridor nggak? Koridor ada dong. Ada. Bagus. Ada toilet nggak? Banyak. Banyak. Ada tempat wudhu nggak? Iya, ada dong, Pak. Banyak? Banyak. Sekarang ada wastafel nggak? Ada dong, Pak. Di Ada. setiap sudut pasti ada dong. Oke, itulah ya. Bagaimana sekolah ramah anak hari ini bukan hanya sekolah ramah anak seperti tahun 2019, 2018 atau sebelumnya. Karena sekolah ramah anak sekarang harus mengikuti juga protokol kesehatan pandemi COVID-19. SMA Negeri 1 Jasinga punya komitmen untuk itu. Ketika kalian masuk ke gerbang, ya mungkin kemarin yang sudah daftar ulang kalian merasakan di gerbang satpam sudah melakukan pengecekan Suhu. Selain itu, kalian juga sama Dikasih angkat tangannya. Oke, gak pakai masker, apa yang terjadi? Suruh pakai masker. Suruh pakai pulang. Maaf. Pulang lagi, Pak. Suruh pulang lagi, bawa dulu maskernya, baru dipakai. Bisa masuk ke sekolah. Oke, artinya apa? Persyaratan kemudahan kesehatan semuanya sudah menjadi komitmen SMA Negeri 1 Jasinga di tengah pandemi COVID-19. Next, operator. Oke, lanjut. Terus keamanan jelas ya. Iya. Lanjut. Oke, terakhir nih. Nah, materi Bapak 5, 6. Berarti ada 2 lagi bukan terakhir ya. Iya, Pak. Oke, peserta didik diberi kesempatan mendapatkan bentuk komunitas sebaya. Misalnya komunitas pelajar anti kekerasan. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Masa belum? Di Sudah. OSIS ada? Sudah. Di MPK ada? Ada dong. Di Esko? Ada juga. Ada. Jadi komitmen kita itu sudah jelas ya. Komunitas ini ada ya. Bahkan di OSIS juga ada. Sekbid OSIS yang ada 8 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau Bapak nggak salah berarti benar. Yang Iya. ada 8 itu ini sudah mewadahi partisipasi anak untuk ya sama-sama berkomitmen menciptakan sekolah ramah Anak. Karena sekolah ramah anak ini diartikan sebagai sekolah itu rumah kedua kalian. Yang tadi, bagaimana sekolah itu sekolah yang nyaman. Nyaman itu nyaman untuk apa? Nyaman untuk Belajar. ya tentunya. Oke. Nah, selain itu, pendidik, tenaga pendidikan, komite dan yang lainnya, kita sama-sama pemenuhan hak tadi ya, perlindungan terhadap Anak. ya. Jadi seperti itu. Oke, terakhir. Nah, partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha dan yang lain. Pak, maksudnya apa sih? Kak Cinta pernah dengar gak? Anaknya misalkan di sebuah sekolah, kalau di Jasinga enggak ya, kita di televisi nih berita-berita atau misalkan di IG, di Line Today, atau misalkan kamu baca detik.com atau baca yang lainnya ya, ada anaknya yang dibully, lalu orang tuanya sampai datang ke sekolah. Banyak banget. Nah, itu banyak banget. Di sekolah lain. Di sekolah lain, kalau di Jasinga tidak. Iya. Kenapa tidak? Karena kita dari segi tadi ya
komite sekolah selaku wadah bagi orang tua itu sudah punya komitmen. Kita sama-sama menjadikan ini sekolah sebagai sekolah yang ramah anak. Jadi diminimalisir ya, bagaimana seminimal mungkin, bahkan tidak ada, kalau tidak ada mungkin enggak juga ya, tapi diminimalisir agar yang namanya bullying, tindak kekerasan itu enggak ada. Hingga akhirnya enggak ada ya kasus yang tadi di kita. Enggak ada. Ya, mungkin kalian yang kelas 10 juga sama, masih suka mendengar ada tawuran antara SMA ini dengan SMA ini. Jasinga ada? Enggak, Pak. Oke, SMA Negeri 1 Jasinga kita nggak ada. Kita kalah dalam kompetisi, kita sportif ya. Nggak pernah kita sampai misalnya kita futsal di mana, lalu ketahuan kedengaran SMA Negeri 1 Jasinga tuh tawuran, nggak ada. Karena apa? Siswanya sudah sadar, sekolah ramah anak, pelatihnya sudah sadar, pembimbingnya juga sudah sadar. Hingga akhirnya hal itu nggak ada. Nah, wali murid ya, lalu orang tua, lalu lembaga masyarakat. Kak Cinta, Bapak mau nanya, di sebelah SMA 1 Jasinga ada lembaga masyarakat nggak? Ada dong. Apa? Lembaga masyarakat itu ya, di samping kita tuh ada kelurahan gitu kan, Oh, Pak. ada desa ya. Betul. Desa apa? Desa Setu. Setu. Oke ya. Nah, ketika kalian masuk ke gerbang Jalan Sukamana ya, oke, kalian bisa lihat Desa Tangguh. Selamat datang di Desa Tangguh. Artinya apa? Lembaga masyarakat mendukung adanya SMA dalam artian pelaksanaan sekolah yang ramah anak. Oke, nah itu materi dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Oke, Bapak sekarang duduk ya. Iya. Nah, Bapak duduk. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa cek di YouTube ya. Ini live IG juga. Kalian bisa komen di situ. Tapi nanti juga ada LKS nggak? Lembar kerja ada ya. Oke. Nah, ada lembar kerja juga. Lalu Bapak tadi lihat di tata tertib yang disampaikan tadi sama Kak Sherly ya. Betul, Pak. Kegiatan kalian ketika kalian mendengarkan seperti tadi materi dari Bapak nih, kalian bisa swap foto. Pak, di swap foto teh Iya, apa? Pak. Itu banyak yang bertanya. Yang nanya ya. Swap foto itu apa sih? Swafoto itu ketika kita sedang mengikuti kegiatan, itu kita berfoto. Beda dengan kita foto selfie ya. Oke. Kebanyakan, Pak, di yang up itu mereka tuh foto selfie, terus dengan meng-caption gitu. Oh. Jadi mereka salah pengertian. Jadi Iya. kalau misalnya kalian sedang mengikuti materi Bapak seperti Bapak tadi Iya. menyampaikan materi, kalian minta fotoin, terus kalian baru up gitu. Oke, good. 100 buat Kak Cinta. Oke, karena ada materi yang lain ya, Iya. Bapak harus undur diri. Insya Allah nanti ketemu lagi dengan Bapak ya. Bapak tunggu, oke, komen dari kalian siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Jasinga. Kita sudah punya komitmen untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Kita dukung sama-sama, oke. Kalian kelas 10 harus punya kesadaran bukan lagi anak SMP ya. Tidak ada lagi yang beranggapan saya anak SMP 1, SMP 2, MTS ini, MTS sana. Enggak ada. Kalian sekarang adalah keluarga besar SMA Negeri 1 Jasinga. Kita punya yang namanya apa? Apa? Jargon. Oke, jargon kita apa? Jargon kita Semanjas the The best. best. D-nya apa? D-nya disiplin dong. Oke, lalu B-nya? Disiplin, bersih, sehat, santun, dan Ya. tertib. Oke. Jadi Semuanya kita- itu ya. adalah komitmen kita. Artinya apa? Sekolah ramah anak juga didukung oleh jargon kita, the best. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kesalahan itu murni datangnya dari Bapak, tapi kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap MPLS di rumah. Kita putus penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan MPLS di rumah saja. Biar kami yang di sekolah. Oke. Oke.